Halo mahasiswa, dimanapun kalian berada, kali ini tema kita adalah sangat tradisional karena tamu istimewa kita, yaitu Mbak Wijayanti Retnaningsih, MPSI, psikolog. Ini adalah perwakilan dari BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema kali ini sangat kewanitaan, sangat keibuan karena tema kita kali ini adalah bagaimana ngobrolin tentang baby blues. Katanya menjadi ibu itu adalah kesempatan yang istimewa dan luar biasa, dan katanya banyak sekali tantangannya dan pastinya seru. Kita akan bahas nih tentang hal-hal seperti itu, apalagi sekarang banyak sekali berita-berita kasus-kasus yang terbaru tuh, ini luar negeri sih ya, tapi cukup miris, ibu yang meninggalkan anaknya sampai meninggal gitu ya untuk berlibur dan sebagainya. Mbak Yanti, halo, selamat siang Mbak. Halo, selamat siang Mbak Mulan. Oke, lagi sibuk apa nih di Jogja? Iya, kalau di Jogja secara ketugasan ya sibuknya ketugasan dinas di perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya seperti itu. Selain di perwakilan ada kegiatan lain gitu. Biasanya psikolog tuh banyak acara nih. Iya, untuk menunjang ini ya keilmuannya juga biar tidak terlalu berkaraten gitu ya, tidak korosi. Saya tergabung juga di Biro Konsultasi Psikologi Prima Konsultan dan juga ada Eureka dan grup PAMSI. PAMSI itu adalah paguyuban alumni Magister Psikologi Profesinya UGM. Mungkin di beberapa platform itu aja sih Mbak Mulan. Oh gitu, luar biasa aktivitasnya, tetap nggak jauh-jauh dari dunia psikolog ya Mbak. Mbak nih langsung aja nih ke tema nih. Karena teman-teman Ya. pasti yakin udah banyak yang penasaran. Baby blues itu apa sih dan bentuknya tuh kayak apa? Sedih aja itu bisa dikatakan kita lagi ngalamin baby blues nggak sih? Baik, ya apa sih itu sebenarnya baby blues gitu ya? Ini kan beberapa orang itu juga saat ini sudah mulai tahu tentang apa itu baby blues. Jadi secara etimologi dulu atau dari katanya itu baby dan blues gitu. Baby itu ya bayi seperti itu. Blues itu kan kesannya memang blue sky gitu, mendayu-dayu, kemudian perasaan yang sedih, mendung seperti itulah ya. Jadi sebenarnya baby blues itu adalah adanya perasaan-perasaan yang sedih, kemudian mungkin ada perasaan tidak berdaya juga, dan itu setelah pasca melahirkan seperti itu. Nah, yang perlu kita paham, sebenarnya baby blues ini, kalau istilahnya baby blues ini merupakan suatu hal yang normal. Bahkan berdasarkan angka statistiknya itu 85% wanita yang melahirkan biasanya mengalami apa yang dinamakan baby blues ini. Tapi ingat bahwa jangka waktunya kesedihan ini adalah tidak berlarut-larut dan tidak semakin parah, batasnya adalah 14 hari atau 2 minggu. Yang jadi masalah ketika rasa kesedihan ini berlanjut-lanjut dan gejalanya makin intens lebih dari 14 hari yang akhirnya mengarah kepada yang namanya postpartum depression atau depresi pasca melahirkan seperti itu. Jadi kalau ada mungkin nanti ibu-ibu yang melihat video ini gitu ya, saya mengalami baby blues. Tenang Ibu, Anda masih memiliki banyak teman, yaitu sekitar 85% dari wanita pernah mengalami baby blues itu sendiri. Gitu Mbak Mulan. Oh gitu, jadi ada batasannya ya, 14 hari gitu maksimal. Nah kira-kira nih Mbak Iya. Yanti, tipe-tipe ibu yang baru melahirkan kayak apa, atau pas ibu masih hamil seperti apa yang kira-kira nantinya itu bisa beresiko kena baby blues ini? Ada nggak Oh, ciri-cirinya? iya. Kalau ciri-ciri pastinya ini ya, maksudnya apakah semua orang itu akan mengalami baby blues? Kita mungkin kalau baby blues itu kan sebenarnya hal yang wajar ya. Kita akan menggeser bahwa ini arahnya gangguan mentalnya atau psikologisnya namanya postpartum depression. Itu ciri-cirinya. Jadi orang mengalami gangguan itu bisa
karena dari internalnya dia sendiri, dari gen, kita nggak tahu kalau gen tidak terlihat seperti itu. Namun dari personality juga bisa, misalnya orang itu introvert atau orang itu misalnya mudah merasa sedih, mudah merasa cemas. Nah, itu meningkatkan resiko untuk terjadinya ke arah baby blues dan postpartum syndrome gitu. Tapi apakah semua orang yang dengan kepribadian seperti itu atau ciri-ciri itu akan mengalami hal yang serupa? Tentunya tidak gitu, karena masih ada faktor-faktor lainnya yang perlu kita lihat sampai pada bagaimana postpartum depression ini bisa muncul, gitu, Mbak. Oh gitu. Nah, penyebabnya tuh kebanyakan karena pas melahirkan terlalu sakit kan Mbak Yanti, atau apa sih Mm-mm. biasanya orang kena kayak gitu disebabinnya itu kenapa? Baik, munculnya psikopatologi kalau dalam istilah kita ya, munculnya gangguan mental itu ada yang namanya diatesis stres model. Jadi model bagaimana gangguan pada seseorang itu muncul. Mudahnya itu ada dua hal. Yang pertama adalah dari faktor resiko. Faktor resiko ini adalah faktor yang dibawa seseorang untuk apa namanya bisa muncul gangguan itu, dan ada juga faktor protektifnya. Faktor resiko itu seperti yang tadi saya ini ya sampaikan ke Mbak Mulan bahwa ada biologisnya. Biologisnya tentunya apa? Bahwa ibu-ibu yang setelah melahirkan itu hormonnya sedang berbeda gitu kan. Dia mungkin lebih sensitif seperti itu karena ada perubahan-perubahan hormon di dalam tubuh ibu yang melahirkan. Kemudian genetik. Nah, secara genetik itu apakah memang dia membawa ini secara gen dia bisa mengalami yang namanya depresi gitu. Jadi hampir sama dengan penyakit fisik juga secara gen, misalnya kita mudahnya itu kanker ya. Kanker itu bisa muncul misalnya dengan makan makanan yang tidak sehat seperti dibakar-dibakar gitu. Tetapi tidak semua orang yang makan sate atau apapun yang dibakar itu jadi kanker karena tidak membawa genetis itu. Demikian juga dengan psikologisnya. Sosial Sosial kita lihat bahwa secara sosial dia seperti apa? Apakah ada dukungan lingkungan sosialnya, suaminya, apakah keluarganya itu mendukung atau justru itu membuat semakin menjadi stres. Nah, gitu ya. Hal-hal yang menjadi faktor penyebab dari munculnya baby blues itu. Kalau faktor resikonya lebih tinggi daripada faktor protektif itu misalnya dia memiliki suami yang sangat mendukung gitu kan. Nah, terus ke dia meskipun mudah cemas, meskipun ada genetiknya, tetapi dia resiliensi atau ketahanan untuk bangkit kembalinya itu tinggi, terus kemampuan untuk beradaptasinya itu tinggi. Nah, itu juga bisa menjadi eh, sebagai penghambat untuk munculnya gangguan itu. Jadi kita lihat dulu apakah faktor resiko yang dimiliki oleh seseorang itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada faktor protektifnya gitu. Jadi kalau faktor resikonya lebih tinggi daripada faktor protektifnya, kemungkinan untuk munculnya gangguan postpartum depression ini juga akan semakin tinggi gitu. Dengan kejadian yang sama gitu. Karena menjadi menarik ketika kenapa beberapa ibu itu melahirkan, tetapi kenapa tidak semua ibu itu mengalami yang namanya baby blues yang berkepanjangan atau postpartum depression? Ya, karena spare part dalam diri kita aja sudah berbeda-beda. Itu yang membedakan. Lingkungan dari diri ibu ini juga sudah berbeda-beda. Kemudian bayi itu sendiri pun sebenarnya sudah berbeda-beda. Ada bayi yang rewel banget ketika dilahirkan sudah mudah menangis gitu-gitu. Ada yang bayinya itu lebih anteng, yang bisa memberikan waktunya ibu untuk istirahat. Nah, gitu Mbak Mulan. Jadi sangat kompleks ketika kita membicarakan munculnya gangguan ini pada seorang ibu. Oh gitu. Jadi ini gejalanya bisa beda-beda ya. Nah, Mbak, biar kita nih tahu nih kira-kira nih kalau orang udah ada tanda-tanda ini kayaknya ibu ini nih mulai baby blues nih. Kira-kira perilakunya yang menandakan ini ada gangguan kejiwaan itu perilaku-perilaku yang gimana tuh? Indikator atau sebuah tanda buat kita orang sekitar biar oh ini harus mulai kita peduli gitu, Mbak. Oh ya, pastinya kita akan melihat bahwa yang kita bisa lihat adalah perilaku yang muncul dari si ibu, ya.
Mungkin pertama adalah si ibu ini bisa terlihat dia menangis terus-menerus, atau dia mulai, tidak mau ada beberapa yang tidak mau menyentuh bayinya, itu sudah dalam tahapan lebih ini ya, lebih, tingginya lagi. Kemudian mulai menyendiri, kemudian ketika bayi ini menangis, si ibunya juga tidak, cepat tanggap respon gitu. Nah, ketika ada tanda-tanda seperti itu yang kemungkinan mengarah pada, Mhm. apa namanya, baby blues ini, si ibu ini perlu untuk, tindakan yang penyelamatan lah sebelum, masuk ke postpartum depression itu sendiri, gitu. Oh gitu. Wah, jadi bisa bisa kita harus lebih peka ya orang-orang sekitar kita nih. Nah, Mbak, kalau seorang ibu nih, apalagi kalau baru melahirkan, naluri keibuannya kan katanya tumbuh tuh sensitivitasnya terhadap perlindungan anak dan sebagainya, tentang cara jaga anaknya. Kira-kira dampaknya ketika seorang ibu yang baru melahirkan ini kena gangguan kejiwaan itu, dampak paling buruk atau paling ringan juga kayak apa nih kira-kira? Oh iya, kalau tahapan awal dampak paling ringan itu kan berarti belum sampai yang berat ya, itu misalnya menangis-menangis tapi dia masih dalam merawat bayinya, masih dalam, Mhm. kesehariannya juga tidak terganggu atau, dia apa ya, mengungkapkan bahwa aku udah nggak sanggup gitu, ini sangat melelahkan, ini sangat capek, gitu-gitu. Tapi dia masih ini, dengan bayinya masih keep in touch dan itu hanya beberapa waktu saja gitu loh, nggak, terlalu lama. Nah, sedangkan dampak paling negatifnya bisa saja si ibu ini adalah mengabaikan pengasuhan kepada si bayi ini. Mmm. Padahal bayi ini kan belum tahu apa-apa ya. Heeh. Iya, Dalam artian betul. ketika dia menangis, dia tidak direspon dengan baik, ketika waktunya yang harus menyusui, si ibu ini tidak menyusui, kemudian misalnya sampai pada taraf beratnya tidak bisa berpikir rasional ya. Jadi naluri keibuannya pun untuk melindungi dan sebagainya mungkin akan tertutup juga, sampai pada akhirnya kasus-kasus terparah adalah sampai bisa membunuh bayinya itu sendiri gitu, karena mungkin merasa terganggu seperti itu, gitu Bisa Mbak. sejauh itu ya dampaknya ya? Iya, bisa Dan sampai pernah membunuh nggak juga. Mbak, Yantini nemuin kasus langsung untuk mendampingi ibu yang sampai melukai atau menyakiti anaknya, apakah dia juga merasa menyesal gitu atau dia sedih atau sudah benar-benar perasaannya itu sudah nggak ada lagi gitu maksudnya Mbak Yanti? Maaf nih Mbak Yanti kalau pertanyaannya agak aneh nih ya. Kalau untuk kasus yang ditemui sendiri, belum ada ya, maksudnya sampai kepada saat itu, belum ada. Tetapi sampai membunuh itu belum ada, tetapi, ada satu, klien yang Mhm. memang sudah agak cukup, serius adalah sampai pada dia kurang responsif terhadap bayinya itu sendiri dan merasa terganggu gitu. Jadi ketika bayi menangis dia tidak ingin untuk menggendong, untuk ini, terus, karena dia sudah muncul gejala depresinya ya, jadi dia sudah mulai untuk, malas untuk beraktivitas sehari-hari, hanya ingin tiduran, seperti itu. Yang orang lain mungkin akan melihat, "Ih kok males banget ya, cuman, gerundang-gerundung," gitu. Nah tapi bagi si ibu ini sebenarnya dia memang sudah mengalami depresi, jadi, tidak bisa tidur, makannya sudah tidak Mmm. bernafsu, untuk dirinya sendiri beraktivitas sehari-hari saja itu sudah berat, dan sampai dia tidak mau untuk menyusui si bayi ini gitu. Jadi dan kalau bayinya menangis itu malah sangat terganggu, jadi meningkatkan rasa emosinya gitu, gitu. Oh. Nah, ini kan karena tadi Mbak Yani bilang sebabnya bisa macam-macam, bisa karena keturunan genetika, lingkungan dan sebagainya. Apa ini termasuk juga karena peran suami gitu? Mbak Yanti kan di Indonesia katanya Mhm. kasus fatherless, ketidakadaan sosok ayah lagi banyak nih. Apa itu juga pengaruh besar sama ini nih Mbak Yanti, yang 4T nih? Apa ada hubungannya kah kalau kita hamil di kondisi yang 4T, terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak, bisa lebih beresiko nih kena gejala kayak gini? Iya, baik. Ya itu kaitannya dengan faktor resiko tadi ya. Dua-duanya masuk ke meningkatkan faktor resiko bagi ibu untuk mengalami gangguan tersebut. Karena apa? Misalnya, suami, fatherless itu adalah ketiadaan ayah ya, peran ayah dalam pengasuhan gitu kan.
yang saya tekankan juga bahwa bukan hanya dalam pengasuhan sebenarnya ya, peran suami itu juga dia bisa loh membantu pekerjaan rumah tangga karena yang menjadi berat bagi ibu yang melahirkan selain untuk mengasuh adalah tuntutan-tuntutan sosial kita bahwa dia tetap harus pekerjaan rumah tangga juga harus oke seperti itu dan ketika suami tidak membantunya sama sekali kemudian suami justru malah mungkin menuntut bahwa ya itu sudah kodratnya wanita untuk melahirkan, mengasuh anak dan merawat, mengurus rumah tangga itu kamu bukan aku. Nah, itu meningkatkan faktor resikonya juga. Dan yang 4T tadi itu karena 4T itu terlalu muda, terlalu tua, terlalu cepat ya dan terlalu sering itu tentunya akan ada konsekuensi beban-beban yang muncul tersendiri yang akan menjadi stresor untuk munculnya gangguan tersebut. Jadi ini meningkatkan faktor resikonya seperti itu. Jadi ketika seseorang sudah membawa faktor resiko sendiri, gambarannya gini, ketika satu gelas itu orang yang memiliki faktor resiko genetis, secara genetis dia punya kecenderungan untuk mengarah ke situ, itu gelasnya untuk munculnya gangguan itu sudah terisi misalnya setengah gitu kan. Kemudian ada hal-hal yang stresor-stresor itu tadi nambah kan airnya bisa tumpah gitu. Jadi kurangnya peran suami, kemudian 4T itu meningkatkan faktor resiko untuk munculnya gangguan baby blues atau postpartum syndrome, postpartum depression ini. Gitu Mbak Mulan. Jadi mending kalau yang belum menikah mencari suami lah yang mau untuk berbagi tugas atau yang sudah menikah, mari kita obrolin kembali apa yang namanya kodrat. Kodrat itu hamil, menyusui, oke lah, itu adalah kodrat sebagai seorang wanita ya, karena laki-laki tidak bisa melakukan itu. Tapi untuk pengasuhan, kemudian untuk pembagian Tugas rumah rumah tangga ya Mbak tangga, Yani ya. iya, itu tidak melekat pada suatu jenis kelamin perempuan itu sendiri. Jadi laki-laki pun menurut saya oke juga gitu. Ya kan bikin anak juga dua orang, Berdua. masa yang ngasuh cuma satu orang gitu Oh, kan. bener. Nah, Mbak Yani, bisa sembuh nggak sih kalau udah kena ini? Kira-kira bisa sembuh nggak sih kalau kayak gitu udah sampai punya gejala mulai nggak suka, nggak nyaman sama keberadaan anaknya itu bisa disembuhkan nggak sih? Bisa dalam artian gini, kita lihat dulu derajat keparahannya gitu ya. Jadi semakin cepat dia terdeteksi, kemudian semakin cepat dia tertangani, dia akan semakin cepat untuk menjadi sembuh gitu. Kemudian semakin parah kita lihat juga gejalanya. Kalau misalnya memang sudah sampai parah, sudah sampai secara biologisnya itu sudah merubah hormon-hormon aktivitas-aktivitasnya yang makanya mungkin membuat dia lemes terus gitu kan. Nah, itu juga sudah perlu untuk bantuan dengan psikiater. Mungkin selain terapi dengan psikolog, dia juga perlu untuk diberi obat-obatan tertentu oleh psikiater untuk mengubah hormonnya atau endorfinnya ditingkatkan seperti itu. Dan tentunya lingkungan sosial, support dari keluarga, suami itu sangat-sangat diperlukan bagi ibu tersebut. Wah, kalau bisa disembuhkan nih Mbak Yanti, dilihat dari gejalanya nih, kira-kira bisa kambuh lagi nggak? Atau pas dia lagi udah terdeteksi punya gejala baby blues ini, sebaiknya nih kita tuh harusnya gimana gitu Mbak Yanti? Kalau misalnya di sekitar kita atau saudara kita atau siapapun yang udah ada indikasi gitu, itu kita harus ngelakuin apa? Menjauhkan dari anaknya kah? Atau harus diapakan ini gitu? Iya, yang pertama adalah ketika kita menemui ada orang di sekitar kita yang nampaknya seperti itu, pertama kali adalah jangan memberikan judgement yang negatif gitu. Itu yang sebenarnya susah-susah gampang gitu kan. Kadang kita tidak bermaksud, tetapi apa ya? Allah
punya anak satu ini, kadang kan baru satu anak tapi udah seperti itu. Nah, itu yang penilaian-penilaian seperti itu yang kadang kita tidak menyadar atau apa, tapi itu membuat mereka itu malah semakin, oh aku nggak bisa ya, memang aku nggak bisa kayaknya ngasuh anak gitu. Oh kayaknya memang tidak memiliki kompeten untuk memberikan yang terbaik buat anak ini. Nah itu justru malah apa ya, semakin membuat mereka tidak berharga gitu. Kadang ibu-ibu ini hanya perlu untuk didengarkan saja, tidak usah apa ya, memberikan komentar-komentar julid gitu ya. Dan selain itu menanyakan apa sih yang bisa saya bantu gitu. Dan kalaupun keluarganya kooperatif, dukungan dari keluarga itu sangat-sangat membantu seperti itu. Dan untuk mengakui bahwa ibu ini baby blues atau nggak apa-apa loh sebenarnya untuk mengalami, sudahlah ini lagi masa-masa yang sulit. Terus kadang itu seorang ibu itu tidak selalu bahagia dengan anaknya kok gitu. Jadi ketika satu hari itu hanya berkutat dengan bayi, itu sangat melelahkan. Dia mungkin hanya perlu waktu untuk 10 menit lah, 10 menit sampai 15 menit tidak bersama bayi itu juga bisa gitu. Meninggalkan si bayi ini dengan ayahnya atau siapapun 15 menit me time seperti itu ya, atau dia pingin gitu untuk melepaskan energi-energinya negatif sebelum bertemu bayinya gitu sih. Dan memang kalau sudah tahapannya dirasa berat, ya mungkin kita bisa ke profesional gitu. Atas dasar kemauan mereka juga tapi gitu kan. Oh gitu. Jadi bener, ini ternyata beneran ya, bukan hanya story di TikTok atau mana, bahwa ibu yang bahagia itu betul-betul mempengaruhi dia, cara pola asuh dia, cara ngurus anak gitu ya Mbak Yanti. Berarti penting banget nih seorang ibu, baik yang baru melahirkan ataupun dari hamil, itu harus dijaga unsur kebahagiaannya gitu ya Mbak Yanti ya. Iya, benar sekali. Mulai dari kehamilan, karena kalau dari kehamilan ini, ketika ibu tidak bahagia, dia akan menurunkan hormon-hormon yang negatif, atau ketika hormon-hormon tentang depresi itu sendiri ke bayinya ini. Jadi, kebahagiaan itu juga akan membawa aura kebahagiaan bagi si anak ini sendiri juga, gitu, Mbak. Begitu. Aku jadi mulai ada gambaran nih Mbak Yanti. Nah, kalau tadi Mbak Yanti bilang bahwa kita harus berbagi tugas, suami juga harus berperan nih di sini pada saat ibu baru melahirkan, karena peran suami juga mempengaruhi nanti resiko bisa terkena baby blues nih Mbak Yanti. Nah, kadang kan katanya nih Mbak Yanti, kalau laki-laki dan perempuan kan bahasa komunikasinya dan katanya bahasa cintanya juga beda-beda nih Mbak Yanti. Sebenarnya laki-laki itu saat istrinya lagi hamil atau habis melahirkan, hal pertama yang harus dia lakukan atau perhatikan untuk menjaga istrinya agar tetap baik-baik saja itu sebenarnya gimana sih Mbak Yanti? Ini ya, ketika sudah berumah tangga, mungkin ini memang nampaknya mudah untuk diucapkan bahwa komunikasi. Ya, karena rasa cinta itu akan menjadi, kalau dalam triangle of love itu ada yang namanya passion dan komitmen, satu lagi intimacy ya. Jadi passion itu gairah seksual, seperti pokoknya yang bergairah-gairah itu namanya passion. Intimasi itu kedekatan, keintiman. Kemudian yang ketiga adalah komitmen. Kalau awal-awal menikah mungkin passionnya yang besar, kemudian keintimannya yang banyak, kemudian setelah berlanjut ke sana adalah tentang komitmen gitu kan. Nah, ini untuk para suami itu juga menyadari bahwa ini istri itu dia bukan superwoman loh gitu loh. Dalam artian hamil aja itu sudah berat, menyusui aja itu sudah berat gitu. Yang perlu ini kan adalah bahasa cintanya mungkin yang diinginkan si istri itu sudah bukan lagi I love you, tapi bagaimana si suami ini adalah turut serta dalam mengasuh anak, terus dalam rumah tangga ini dia sebagai pemimpin keluarga gitu kan. Nah, yang bisa mengayomi, yang kata-katanya juga melembutkan hati gitu. Terus yang mau mendengarkan juga, karena wanita itu kan sebenarnya
kadang hanya ingin mengeluarkan 1.000 kata, tapi tidak untuk dikomentari gitu kan. Ingin mengeluarkan seribu Itu kata sudah cerawat deh. itu sudah tenang aja sih si ibu-ibu ini gitu. Mungkin memberikan pelukan hangat gitu ketika misalnya, karena awal-awal kehidupan pertama si bayi ini kan apa ya, kurangnya tidur bagi ibu itu jelas itu juga menjadi stresor juga gitu kan. Nah, ketika kurang tidur, terus makannya juga harus keburu-buru, itu kan orang itu juga udah stres sendiri juga gitu. Jadi si suami ini juga jangan sampai, ya itu kan sudah tugasmu untuk menjadi ibu, yo ngono kuwi. Nah, di misalnya orang Jawa itu, yo nek jadi ibu yo ngono kuwi. Nah, itu tuh mak jelek banget gitu loh. Heeh kan, iya sih kita tahu lah seorang ibu seperti itu, tapi ya nggak gitu-gitu amat sih gitu kan. Tuh. Jadi dukungan suami, suami yang mungkin ini ya, kalau Islam itu diminta untuk membaca ininya Rasulullah memperlakukan istri gitu ya. Iya bener bener kayak mungkin lu itu. Nah, Mbak Yanti, bisa nggak sih baby bluesnya muncul habis nggak bukan habis lahiran tapi ketika masih balita gitu di pertengahan anak balita gitu atau memang itu gangguan kejiwaan yang muncul memang hanya setelah lahiran nggak habis itu gitu. Sebenarnya habis lahiran dia baik-baik aja tuh Mbak Yanti tapi berapa bulan ke depan tuh dia mulai gitu gitu. Itu bisa nggak kayak gitu? Jarang ya, karena Oh dari jarang. ininya juga iya, karena eh, melahirkan itu suatu yang sangat berat memang sebenarnya ya, sampai kalau meninggal pun jadi syahid kan ya, begitu memang luar biasanya. Kemudian adaptasinya masa-masa awal melahirkan itu adaptasi yang sulit juga, dari jam tidur, kemudian banyaklah rentetannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat juga jedanya, kalau misalnya jedanya 1 bulan kok baru kelihatan, mungkin sebenarnya dia sudah mengalami, tapi munculnya yang parah itu 1 bulannya atau 2 bulannya. Tapi kalau sampai balita baru muncul itu sudah tidak dinamakan lagi dengan baby blues atau postpartum ya. Postpartum itu kan pasca melahirkan gitu. Postpartum depression mungkin itu sudah dalam gangguan yang lainnya gitu. Dan perlu kita tahu juga bahwa baby blues atau postpartum depression ini kalau dalam psikologi itu dia masuknya adalah ke gangguan suasana hati atau gangguan mood gitu. Nah, Mbak Yani kalau kita sendiri misalnya kita sebagai ibu yang baru melahirkan terus kayak merasa udah nggak nyaman sama anak kita gitu bisa nggak sih kita dalam diri kita di dalam diri itu bisa nyembuhin sendiri gitu kayak udah punya wah ini kayaknya aku bahaya nih kalau kayak gini gitu itu bisa nggak dia menyembuhkan sendiri gitu tanpa harus pakai orang luar gitu misalnya Mbak Yanti. Iya, beberapa orang mungkin kalau yang sudah tahu ya tentang kesehatan mentalnya itu, jadi apa ya? Dia sudah lebih melek terhadap kesehatan mental, dia sudah bagus, malah sudah menyadari bahwa oh kayaknya aku nggak sanggup deh gitu kan, sudah ada alarm-alarm seperti Biasanya gitu. itu kan. Iya, kita juga biasanya sudah mengetahui juga, wah nek aku udah seperti ini. Tiap-tiap dari kita itu sebenarnya memiliki yang namanya kotak P3K gitu kan. Apa yang harus dilakukan ketika kotak P3K, tapi bukan yang P3K pertolongan pertama ini ya. Ada kecelakaan. Kalau kamu kena apa pisau kemudian dihansaplas gitu kan. Tapi ini lebih kepada hati kita ketika misalnya aku udah nggak bisa gini gitu kan. Itu ada alarmnya sendiri. Jadi yang bisa membuat kita lebih happy-happy lagi gitu. Misalnya saya kan juga baru 7 bulan ini ya, pas ke awal-awal melahirkan sendiri di Jogja gitu. Wah, ini udah nggak baik saja nih buat aku gitu kan. Perlu untuk minta bantuan suami. Tolong dong, aku perlu untuk eh, sendirian tanpa dengan adanya bayi 10 menit aja, 15 menit aja, habis itu udah gitu. Atau kalau sudah posisinya gini, sudah mulai melo-melo, aku perlu deh dengerin lagu-lagu yang bersemangat gitu. Jadi harus menemukan P3K itu sendiri, apa sih yang perlu kita lakukan gitu. Atau kita perlu ini berdialog dengan pikiran kita, misalnya
ini bayi nggak minta dilahirkan loh gitu kan. Bayi itu tidak ada yang minta dilahirkan, tapi kita yang mengadakan itu ada kan ya atas Allah juga gitu kan. Nah, tapi itu Hmm. terus kita melihat bahwa oh ternyata memang banyak juga yang ingin punya momongan gitu kan. Kesedihan kita itu tidak ada apa-apanya, atau mungkin beberapa orang lebih religiusitas kemudian dia aku harus sholat dan menangis dulu. Nah, itu yang perlu dilakukan gitu. Atau kalau memang dia mau untuk kayaknya perlu untuk curhat deh gitu kan, biar tidak Hmm. menjadi bumerang atau tidak meledak-ledak, Hmm. bolehlah dia curhat gitu. Sekarang ini juga banyak platform-platform psikologi atau kesehatan mental yang bisa dengan online atau misalnya dengan konsultasi lewat WhatsApp atau apapun itu bisa gitu. Mbak, Ya menjaga. kayak gitu tuh bisa dicegah nggak sih? Kayak misalnya Mm-mm. eh, kita bisa nggak sih menyiapkan sebuah kehamilan dan melahirkan yang tidak indikasi menyebabkan baby blues gitu? Ada nggak hal-hal yang perlu bisa kita lakukan untuk mencegah itu terjadi gitu, Mbak Yanti? Iya, berarti ini kan kaitannya dengan untuk bagaimana kita meningkatkan faktor protektif yang ada gitu kan. Dari segi diri kita sendiri, salah Hmm. satunya adalah dengan merencanakan kehamilan itu sendiri. Kenapa? Hmm. Karena dengan merencanakan kehamilan, saat hamil itu sendiri kita udah siap. Ini memang sesuatu yang saya rencanakan, yang saya inginkan, dan ada konsekuensi yang akan kita lalui, akan dilalui. Jadi ketika hamilnya sudah direncanakan, tentunya kan akan melakukan persalinan juga ya. Dan itu Hmm. akan lebih siap dengan konsekuensi yang ada. Kemudian komunikasikan juga dengan pasangan bahwa saat hamil apa yang perlu dibutuhkan oleh ibu ini, kemudian saat persalinan nanti akan seperti apa gitu kan. Apakah misalnya saat hamil masih bisa untuk mencuci sendiri, untuk menyetrika sendiri. Tapi setelah itu kesepakatannya adalah laundry aja ya gitu. Itu tuh simple masalah perbajuan itu, perlaundryan itu, tapi itu bisa ini sangat mengurangi stres bagi ibu-ibu. Atau misalnya nanti kalau setelah melahirkan rumahnya nggak rapi, berantakan, nggak boleh ada yang komplain ya, seperti itu. Hmm. Dan misalnya pas lagi menyusui malam-malam si bapak ini nggak tidur aja sambil ngorok, tapi mungkin juga ditemenin ya. Nah, itu faktor-faktor yang bisa meningkatkan protektif untuk tidak munculnya gangguan itu. Mbak Yanti nih tadi tuh ngomongin kalau nikah persiapkan nih biar kita meminimalisir terkena baby blues. Apakah baby blues hanya terjadi pada ibu yang hamil tidak diinginkan gitu atau bisa juga terjadi pada kehamilan yang diinginkan nih Mbak Yanti nih? Iya, apakah yang hamil tidak diinginkan itu akan menjadi baby blues semua? Tentu tidak. Apakah yang hamilnya itu kemudian dipersiapkan itu Rencanakan. juga ia tidak mengalami baby blues atau postpartum depression? Juga tidak, karena itu kan salah satu aja kan. Kehamilan itu salah satu aja, tapi bagi kehamilan yang tidak diinginkan itu stresornya saja sudah luar biasa. Apalagi kalau dia punya faktor resiko untuk munculnya gangguan itu lebih besar ya, berarti ya akan lebih cepat untuk muncul gangguan itu juga gitu. Karena kehamilan tidak diinginkan ini kan menjadi rentan juga ya. Bagaimana lingkungan sosial menanggapinya gitu kan. Tapi selama dia misalnya tidak membawa faktor genetiknya secara biologisnya bagus, ya nggak apa-apa, dia bisa survive aja gitu. Tapi berbeda misalnya dengan yang dia sudah direncanakan, tapi ternyata dia secara spare partnya dia sudah membawa genetis yang ini ya, genetis ke arah depresi, kemudian biologisnya hormonnya juga memang mudah sedih, karakteristik individunya seperti itu, ya bisa muncul juga dia yang mengalami postpartum depression gitu aja. Itu sama Nah, dengan misalnya
dulu-dulu ada kasus yang ibu membunuh bayinya, Heeh. berapa anak, terus status ekonominya tidak baik gitu kan. Itu yang sangat disayangkan kan komentar-komentar bahwa kita sama loh, aku ya punya anak 5, suamiku kerjanya hanya ini, ekonominya kurang baik, tapi aku bisa baik-baik saja gitu. Kok dia bisa sampai seperti itu? Nah, itu yang munculnya gangguan itu tidak sesederhana itu gitu. Jadi Jadi penyebabnya bisa macam-macam ya iya, pemicunya ya. karena tidak ada dua orang yang benar-benar sama mengalami spare partnya sama, kejadiannya sama, itu menurut saya nggak ada gitu lah. Jadi yang tadi ibu-ibu berkomentar itu bagi saya ya bersyukurlah Bu masih kuat karena spare part Anda mungkin memang tahan banting gitu kan, bukan buatan Cina gitu kan. Cina apa dia ya? Ya benar-benar bisa beda-beda kasih setiap orang ya. Nah, Mbak Yani nih, ini kan lagi musim stunting nih. Kalau orang yang ibunya baby blues nih dibiarin, apa bisa tuh anaknya ada hubungannya nih kalau anaknya bisa jadi anak stunting? Atau nggak ada hubungannya sama sekali nih? Bisa, ini sangat berkaitan erat kalau menurut saya, meskipun saya belum membaca jurnal penelitiannya ya, tetapi ketika ini sudah menjadi berat, menjadi si ibu ini melakukan dalam tanda kutip pengabaian kepada anaknya, tentunya asupan nutrisi bagi si anak ini juga akan berkurang. Jadi secara pertumbuhan, kalau stunting itu kan gagal tumbuh dan gagal berkembang ya sebenarnya ya. Nah, secara gagal tumbuhnya kenapa? Karena dia asupan untuk ASI-nya berkurang. Bagaimana dia akan bisa tumbuh dengan maksimal baik di dalam organ-organnya maupun berat badannya, panjang badannya gitu kan. Kemudian secara perkembangannya, ketika anak ini lahir di dunia, yang perlu dia jadi anak itu lahir ke dunia itu sudah membawa stresor sebenarnya bagi si bayi ini sendiri. Karena di Dari hamil dalam gitu Mbak Yanti? enggak, maksudnya ketika bayi itu di dalam perut, dia itu sudah sangat nyaman. Tapi ketika dia lahir, dia itu stres loh. Karena dari yang awalnya dingin, hangat, terus di luar menjadi dingin. Dia perlu untuk dekapan seorang ibu, kemudian perlu ketika menangis itu segera untuk ditanggapi gitu kan. Kelekatan dan kepercayaan dirinya juga dibentuk juga saat itu. Nah, ini yang kalau si ibu ini juga tidak tanggap terhadap pemberian asupan nutrisinya, ASI itu sendiri kan sampai 6 bulan itu ASI eksklusif kan. Nah, kemudian ini kedekatannya dengan si anak ini juga nggak baik, jadi meningkatkan faktor terjadinya stunting pada si anak ini. Kalau sampai pada postpartum depression gitu, karena sampai nggak mau minum, mimiin gitu kasarannya gitu kan. Nah, padahal itu kan masih dalam 1000 HPK yang sangat penting bagi kehidupan si bayi ini. Gitu, Mbak. Jadi bisa kemana-mana ya, bahkan bisa ke pidana ya Mbak Yanti ya kalau sampai parah gitu. Nah, Mbak Yanti kalau tadi Mbak Yanti bilang faktor pemicunya tuh bisa macam-macam, bahkan untuk kehamilan yang diinginkan pun bisa juga berisiko begitu, termasuk lingkungan sekitar juga punya pengaruh nih. Tadi suami sudah nih harus gimana? Nah, kalau di lingkungan nih, ini kan sekarang lagi banyak cerita-cerita horor nih Mbak Yani, cerita horor tentang ibu mertua yang gitu, terus ipar yang gini. Sebenarnya dari lingkungan keluarga eksternal sama suami, kalau menurut Mbak Yani, dominan yang mana sih yang harus berperan menjaga, maksudnya jadi faktor yang lebih dominan gitu? Kalau suaminya baik-baik saja, keluarga yang lain nggak baik-baik saja, apakah ini mending atau mending yang keluarganya baik-baik saja, suaminya cuek, atau dua-duanya baik lingkungan maupun suami itu punya pengaruh yang besar juga? Iya, dua-duanya sebenarnya berpengaruh besar. Tapi kita lihat juga satu, apakah begini, ketika orang tua, mertua atau ipar itu toksik, kita lihat juga apakah kita dalam satu atap itu atau enggak. Itu yang jadi problem juga ya. Jadi memang idealnya ketika sudah menikah itu ya
tidak dalam ini dengan orang lain ya, karena bisa menegakkan aturan-aturan sendiri. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya seberapa pengaruh sih si suami ini atau keluarga keluarga sekitarnya gitu kan. Mending kalau harus memilih ini sebenarnya bagai makan buah si malakama ya. Gitu ya. Tak kira kalau suaminya baik-baik aja, oh aman. Yang penting suami baik gitu. Ya, tapi cuman gini, kalau dilihat dari kedekatan, kalau misalnya lingkaran gitu kan, lingkaran si suami ini masuk lebih dekat dengan kita daripada misalnya mertua, kemudian ipar seperti itu ya. Jadi resiko lebih ininya itu ketika suaminya yang tidak baik-baik saja. Ketika suaminya itu pro kita ya, pro kita atau dia lebih baik, mau apapun yang di sekitarnya itu lebih lebih bisa diredamkan gitu loh. Jadi kalau harus memilih antara itu, ya better than suami yang lebih baik daripada lingkungan lainnya yang nggak lebih baik gitu. Oke. Karena kedekatannya kita lebih dekat dengan suami juga. Dia apa ya, ranahnya kalau misalnya dengan suami itu lingkungannya kalau dalam satu rumah itu berada di dalam satu kasur, ya kan? Kalau dengan orang lain itu kan jaraknya lebih, ya mungkin dengan ruang tamu seperti itu. Jadi lebih mempengaruhi kita yang suami. Mbak Yanti, tapi kalau proses melahirkan itu nggak ada pengaruhnya ya, mau sesar mau melahirkan normal itu nggak berpengaruh ya, bisa memicu kayak gitu, atau juga itu bisa jadi satu faktor juga. Sebenarnya kan melahirkannya sakit gitu ya, kalau melahirkan sakit ini jadi punya kayak beban kayak apa ya, trauma sakit gitu. Kalau trauma sakit itu mesti kalau melahirkan itu sakit ya. Hanya saja kalau misalnya sama aja sebenarnya mau lahiran normal atau tidak gitu. Tapi kalau sesar mungkin karena pemulihannya menjadi lebih lama, dia lebih terhambat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, ini juga meningkatkan faktor resiko lagi kan. Mungkin dia jadi terbatas untuk melakukan dalam tanda kutip kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajibannya seorang ibu ini gitu. Maksudnya mau beres-beres rumah aja belum pulih beneran gitu. Tapi lagi-lagi misalnya tuntutan mertuanya lah atau ipar yang julid lah gitu-gitu kan. Dulu aku anak 4 masih bisa masak, masih bisa ini. Kamu anak 1 aja, nah itu kan juga gitu kan. Kalau ada di sinetron Indosiar kan diriku bukan dirimu. Gitu. Iya benar. Banyak banget sekarang itu cerita-cerita kayak gitu tuh. Mbak Yati, kita tuh pengennya semua ibu melahirkan dengan nyaman sehingga mungkin dia tetap bahagia dengan kelahirannya gitu-gitu ya Mbak Yati ya. Iya. Tadi Mbak Yati bilang itu ada persiapannya gini gitu. Nah, apakah ini juga ini Mbak Yanti, kalau orang yang hamil tanpa ada bekal pengetahuan tentang apa saja yang akan terjadi ketika hamil dengan orang yang yaudah hamil aja gitu, itu juga akan berisiko punya beban stres yang juga bisa memicu baby blues nggak sih? Kayak orang-orang yang ya akan ada tuh orang yang hamil nih Mbak Yanti, orang yang hamil tuh dia baca-baca dulu nih hamil gini, ada yang hamil dengan ya udah saya hamil aja gitu, ikuti arus gitu. Iya, kalau itu sudah terlihat juga gini ya, dari tipikal kepribadiannya itu malah lebih ini tanpa ini mengesampingkan faktor-faktor lainnya ya. Maksudnya kita melihat itu aja ya. Maksudnya ketika orang yang sangat detail persiapan gitu kan, itu biasanya itu dia pencemas. Dia perfeksionis tapi di sisi lain dia pencemas gitu. Dia tidak mudah untuk menghadapi hal-hal yang unpredictable gitu. Jadi sebenarnya secara kepribadian, kalau dari secara kepribadian ini lebih beresiko daripada yaudah sih hamil-hamil aja gitu kan, dia orangnya lebih cuek, terus lebih apa ya,
lebih tahan banting gitu. Nah, maksudnya nggak dipikir gitu kan. Nah, kalau secara misalnya dari lihat ini mengesampingkan faktor-faktor lainnya ya juga ya. Dari tipikalnya malah yang baca-baca itu tuh dia mungkin lebih pencemas gitu. Itu tapi kita juga perlu lihat juga faktor-faktor lainnya gitu. Jadi bisa jadi yang ini mengalami baby blues ya tadi itu balik lagi mesti ke faktor resiko tadi itu dia punya bawaan atau enggak, kemudian kepribadiannya seperti apa, stresor yang dihadapi seperti apa gitu. Meskipun pencemas tapi semuanya maksudnya keluarganya baik-baik aja, nggak masalah, suaminya juga oke-oke aja gitu kan. Kalau perlu misalnya, kalau kamu capek, mungkin anakmu bisa didekerkan loh. Mungkin gitu ya, nggak masalah juga Ya, 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 ya. demi Ya, menjaga Mbak Yanti. kesehatan Ya, benar. mental Jadi gitu. ini karena aku bukan orang psikolog dan mungkin orang awam gitu ya. Jadi kalau baby blues itu karena stres gitu ya, Mbak Yanti. Intinya kita jadi ibu harus bahagia gitu ya, Yanti ya. Nah, boleh dong Mbak Yanti karena Eh, ini apa? Menurut saya menjadi ibu itu tidak selalu bahagia itu tidak apa-apa gitu loh. Oh, tidak Maksudnya bahagia. Terus. kalau kalau menjadi ibu harus selalu bahagia itu adalah kamu bukan manusia kalau selalu bahagia. Iya, iya. Tapi adalah tahu bagaimana ketika tidak bahagia kita harus melakukan apa. Itu yang lebih penting gitu. Karena untuk sepanjang Tahu waktu kalau lagi nggak bahagia terus bahagia harus menurut apa? saya Wah, iya ya, ya benar ya. harus melakukan apa gitu. Iya, apakah memang kita harus meletakkan bayi kita misalnya ya udah bener-bener nggak tahan gitu kan, ya udah letakkan bayimu terlebih dahulu pergi sebentar misalnya untuk menenangkan diri, ketika sudah siap kembali lagi ke bayinya itu akan lebih baik gitu. Jadi untuk tahu kita bahagia atau enggak itu juga merupakan keterampilan ya, dan kita bekali lagi dengan ketika kita tidak bahagia, aku harus ngapain ya, apakah memang perlu minta bantuan orang lain atau kita perlu dengan diri kita sendiri sudah bisa untuk menetralkan itu gitu. Luar biasa. Keterampilan baru teman-teman. Keterampilan eh, kalau kita nggak bahagia, gimana caranya membuat kita bahagia. Jadi harus punya kotak P3K bahagia ya Mbak Yanti ya. Tiga. Iya, Iya. tadi kan bener kan kalau lagi udah mulai ngerasa bahagia, kotaknya harus dicari nih biar bahagia. Mbak Yanti jadi ibu tuh kayaknya sangat luar biasa ya Mbak Yanti, sangat menyenangkan. Apa namanya, dinamikanya banyak banget. Sedih katanya Mbak Yanti nggak bahagia, ibu nggak selalu bahagia, nggak apa-apa juga gitu kan. Nah tapi kan boleh Mbak Yanti bagi tips dong biar nanti ibu-ibu di sana yang mau hamil biar nanti persalinannya aman, lancar, bahagia, sentosa, tidak mengalami drama-drama yang seperti itu. Kira-kira nih, sebagai perempuan kita harus bagaimana Mbak Yanti? Apakah kita harus banyak baca buku kah? Harus menyiapkan kisi-kisi gitu? Salah satunya adalah mungkin banyak tips ya, tapi yang akan saya bagikan adalah dengan bersyukur gitu ya. Ya, bersyukur bahwa telah diberikan kepercayaan untuk hamil dan melahirkan. Meskipun banyak orang yang bisa hamil dan melahirkan, tapi tidak 100% wanita diberkati dengan hamil dan kelahiran itu sendiri. Dan ketika Tuhan telah menitipkan seorang bayi pada kita, percayalah bahwa diri kita mampu untuk melakukannya. Kadang ibu-ibu yang mengalami baby blues ini ada rasa bahwa aku nggak mampu gitu, aku nggak sanggup untuk mengasuh anak ini, merawat anak ini. Jadi ada rasa ketidakmampuan dan ketidakberdayaan ini. Tapi pasti mampu gitu. Jadi bersyukur untuk melihat ke arah yang lebih, ya bukan lebih ini ya, lebih tidak beruntung daripada kita gitu. Aku jadi sedih, pengen pulang Mbak Yanti.
nggak apa-apa. Tidak bahagia itu juga untuk dirasakan gitu loh. Kalau kita Eh, tidak merasakan ketidakbahagiaan, kita tidak bisa menikmati bahagia itu sendiri juga. ini kuatnya banyak sekali. Lagi dong Mbak Yanti, apa lagi dong? Kalau ditanyain gitu malah nggak keluar. Gitu ya. Iya. Wah, iya ya. Harus banyak bersyukur tuh seribet-ribetnya punya anak ya. Lebih Ada yang sedih lebih ribet nggak punya nggak anak. punya Oh, jadi anak. ingat nih, sepusing-pusingnya punya suami lebih pusing nggak punya suami katanya. Dan ternyata serepot-repotnya punya anak lebih repot yang nggak punya anak. Ya. Berarti kita harus bersyukur ya Mbak Yanti ya. Mm-mm. Bersyukur terhadap apa yang kita kita miliki saat ini gitu aja sih. Dan nggak selalu Ya. bahagia nggak apa-apa tuh katanya tuh. Oke. Nangis boleh ya, ibu-ibu nangis tuh boleh ya Mbak Yanti ya. Boleh, boleh, boleh banget malah. Aku perlu menangis, nangis. Nangis sama bayinya, ya deh bareng-bareng nangis. Ah, gitu. Habis itu mungkin lega. Ibunya sedih, kalau menyusuin anaknya sedih. Terus kalau ibunya lagi marah, emosi, bayinya ikut stres. Iya kan gitu? Karena dia lebih merasakan ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena bayi itu kan sebenarnya sedang belajar. Bayi itu observasi atau pengamatannya lebih tajam, merasakannya lebih tajam. Karena dia sedang belajar gitu. Jadi dia terhadap raut wajah, suara, intonasi itu sedang belajar. Dan ketakutan alamiah bayi sebenarnya adalah pada suara keras itu aja. Sama ular dia nggak takut sebenarnya, sama hantu nggak takut. Gitu ya. Tapi Ya. dia belajar ketika ada ular di sampingnya, kok ibunya menjerit gitu kan. Oh, Lama-lama dia bahaya tahu, berarti. oh itu takut gitu kan. Oh, Hmm. gitu. Bener-bener. Dia Oh, pantes. takutnya hanya pada suara keras awalnya. Oh, makanya kalau misal waktu kita lagi emosinya nggak baik gitu ya, pegang anak rewel bukannya tambah ini tambah rewel gitu ya, karena dia sangat sensitif ya. Kita lagi nggak baik-baik Hmm. aja. Oh Iya. gitu. Itu jadi bukan mitos ya. Dia ada hubungannya memang. Mbak Yanti, UI. suara kan? Udah kembali. Wah ini kalau tanya-tanya bisa banyak banget nih ke Mbak Yanti nih. Bisa 4 SKS lah ya. Ya boleh kita main lain. Berarti nah, ini baby blues gitu ya. Mbak Yanti, baby blues bisa terjadi ke selalu di anak pertama atau bisa ke anak 2 3 4? Tidak bisa diprediksi ya. Oh, tidak bisa diprediksi. Iya, karena setiap ini beda-beda kan. Maksudnya mungkin ketika anak pertama tidak apa-apa, tapi ke anak kedua kan kita tidak pernah tahu kejadian-kejadian apa yang menimpa setelah dia melahirkan anak pertama ke anak keduanya gitu kan. Akhirnya jadi pengalaman Mbak Yanti yang kedua tiga empat. Ya kan pengalamannya juga akan berbeda-beda, tapi kejadian hidup selama itu kan berbeda-beda pula gitu. Jangan-jangan misalnya pas awal-awal dia punya anak ke satu, kedua, ketiga tidak ada masalah apa-apa. Tapi ketika ketiga dan keempatnya suatu saat suaminya di PHK, di situ ada stresor ekonomi, ya, ada stresor-stresor baru lagi baru muncul keempat, itu bisa jadi gitu. Jadi nggak mesti kalau pas pertama itu sudah terus tidak terjadi apa-apa keduanya itu aman damai sentosa itu nggak mesti juga gitu, tidak ada yang bisa menjamin itu gitu. Serba tidak ada yang tidak mungkin ya. Semua kehamilan Mm-mm. sangat istimewa dan unik. Bahkan dalam satu orang pun bisa beragam ya. Nggak pasti anak satu dua tiga nih. Wah luar biasa, hamil tuh berarti punya anak melahirkan hal yang sangat istimewa ya Mbak Yanti. Nah terakhir nih Mbak Yanti, closing dong. Tapi kasih quote lagi kayak tadi. Kayaknya quote kalau dari Mbak Yanti tuh asik banget ya. Yuk tampil closing, tampil senyumnya yang merekah nih asik banget sih. Apa ya quote-nya? Yang pesan nih bagi yang perempuan nih saat ini hamil atau mau melahirkan atau yang nanti mau hamil dan melahirkan biar tetap aman gitu Mbak Yanti. Tetap aman ya. Jadi Aman jadi ya.
menjadi ibu hamil dan ibu melahirkan adalah merupakan pembelajaran yang luar biasa menurut saya ya. Jadi tetap tuh kalau ditanggap itu jadi hilang kan. Gak apa-apa, gak apa-apa, kita ulangi lagi Mbak Yanti. Sebuah perjalanan menjadi ibu anak pertama, ibu anak kedua itu kan berbeda-beda ya. Jadi menjadi ibu adalah sebuah pembelajaran yang tanpa henti, baik bagi si ibu maupun bagi si anak ini. Jadi belajarlah terus dengan setulus hati, nanti kita akan mencicipi sendiri apa yang pernah kita lakukan. Itu. Karena bahagia buah hati kita juga bahagia kita. Tapi jangan lupakan kebahagiaan kita sendiri. Luar biasa. Aku suka. Nanti Baik, kalau Mbak nggak ya. suka diedit aja lah ya. Alah, tadi kamu nggak banyak sekali sama tadi obrolannya langsung daging semua nih teman-teman nih. Nah, karena sangat menarik ya nih teman-teman. Tapi durasi ya, nanti kepanjangan kalian bisa nguploadnya lama nih. Mungkin sesi ini kita cukupkan, tapi Mbak Yanti aku minta satu kapan-kapan lagi dengan tema yang lain ya. Siap. Daging Oke. semua karena berat badan saya juga isinya daging semua. Daging dan berlemak lah ya. Kolesterol. Sama. Nanti pembahasan kita tentang baby blues asik kan, seru kan? Nah ini mungkin bisa kalian share buat saudara, teman atau siapapun yang mau melahirkan, biar kita menghasilkan generasi yang baik dengan hamil dan melahirkan dengan kondisi yang baik dan aman gitu. Sampai jumpa di kesempatan lain. Dadah.